Pemirsa, jumpa lagi dalam Buka Mata Buka Hati, masih dengan kisah istri solehah. Dalam sejarah Islam, terdapat 4 wanita solehah yang sangat diistimewakan karena akhlaknya. Akhlak mereka mendapat penghargaan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari sekian banyak wanita dan istri solehah, terdapat 4 yang sangat diistimewakan karena akhlaknya. Nah, siapa saja wanita solehah tersebut pemirsa? Ikutilah uraian Buka Mata Buka Hati berikut ini. Meski tak satupun nabi yang dipilih berasal dari wanita, namun wanita tetap mendapat tempat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, keempat wanita solehah ini tercatat dalam sejarah Islam dan tidak akan dilupakan, serta menjadi teladan bagi para wanita lainnya hingga akhir zaman. Wanita solehah pertama yakni Maryam putri Imran. Apa yang membuat Maryam istimewa? Maryam adalah wanita yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wanita terbaik. Kabar dipilihnya Maryam sebagai wanita terbaik disampaikan melalui perantara para malaikat. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 42. Maryam juga menjadi satu-satunya wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Ada banyak rasul yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Tapi Isa alaihissalam satu-satunya rasul yang setiap kali namanya disebut hampir selalu diikuti oleh nama orang tuanya, yaitu Maryam. Allah tidak menyebut Muhammad bin Abdullah, Yahya bin Zakaria, atau Yusuf bin Yakub dalam Al-Quran. Tapi dia berkali-kali menyebutkan Isa bin Maryam. Betapa Allah memuliakan Maryam. Dari Sa'id Al-Musayyab, Abu Hurairah berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada anak cucu Adam yang dilahirkan kecuali disentuh setan ketika dilahirkan. Dia menangis sebagai akibat sentuhannya itu, kecuali Maryam dan putranya." Wanita solehah selanjutnya dalam sejarah Islam adalah Khadijah putri Khuwailid. Khadijah merupakan istri dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah. Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah diberi karunia dengan cintanya Khadijah kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Khadijah istimewa karena Rasulullah SAW memuliakannya. Khadijah pula lah istri Rasulullah yang tidak pernah dimadu. Aisyah pernah berkata, Nabi SAW tidak menikah selain Khadijah sampai Khadijah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Khadijah merupakan figur wanita dermawan yang memberikan segalanya untuk berdakwah. Kedermawaannya mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan salam melalui malaikat Jibril. Berkatalah Jibril pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Khadijah sebentar lagi akan datang membawa bejana berisi lauk dan makanan atau minuman. Kalau dia sudah datang, sampaikan salam dari Allah dan dariku. Dan berikanlah kabar gembira dengan rumah di surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak resmi menjadi istri Muhammad, Khadijah benar-benar menjadi istri yang patut diteladani. Khadijah rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi orang yang dicintainya. Salah satunya adalah ketika ia melihat bahwa suaminya senang dengan salah satu budak miliknya, Zaid bin Haritsah, ia pun memberikannya kepada Muhammad. Selain itu, Khadijah sungguh wanita yang suci hatinya. Ketika Muhammad bermaksud untuk mengajak salah seorang anak pamannya, Ali bin Abi Thalib, tinggal di rumahnya, ia pun dengan lapang dada menyetujuinya. Bahkan ia memberikan keleluasaan kepada Ali di rumahnya agar bisa meladani akhlak suaminya. Allah memberikan berbagai nikmat kepada rumah tangga yang berbahagia ini. Mereka dikaruniai beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Wanita solehah ketiga dalam sejarah Islam adalah Fatimah putri Muhammad Rasulullah SAW. Fatimah menjadi wanita solehah karena kemuliaan kedua orang tuanya. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kecintaannya yang begitu besar terhadap Fatimah. Rasulullah menegaskan, "Wahai Aisyah, jika engkau tahu apa yang aku ketahui tentang Fatimah, niscaya engkau akan mencintainya sebagaimana aku mencintainya. Fatimah adalah darah dagingku, ia tumpah darahku. Barang siapa yang membencinya, maka ia telah membenciku. Dan barang siapa yang membahagiakannya, maka ia telah membahagiakanku."
Di dalam diri Fatimah telah ada benih-benih sikap berbakti yang tertancap kuat. Dikala perang Uhud telah selesai, Nabi terluka di pipinya. Giginya patah dan kakinya terluka, darah pun keluar. Fatimah dibantu Ali dengan sabar membersihkan luka dan berusaha menghentikan darahnya. Wanita solehah terakhir dalam sejarah Islam yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Aisyah putri Muhazim yang juga istri Fir'aun. Yang menjadikan Aisyah istimewa adalah walaupun hidup di lingkungan kekufuran, namun Aisyah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyunya sebagai teladan wanita solehah. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Bagaimana seorang Aisyah berbicara mengenai orang zalim, padahal yang dibicarakannya itu adalah suaminya Fir'aun, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Pemirsa, semoga kita semua bisa mengambil keteladanan atasnya untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sebagai motivasi terbesar bagi wanita-wanita muslim solehah untuk terus menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa, di mana tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat istri solehah, pahala bagi istri solehah, 4 wanita solehah dalam sejarah Islam. Semoga apa saja yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.